Di dalam hikmah yang ketujuh ini, Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari seakan-akan beliau mau memberikan ta'gib atau komentar atas hikmah-hikmah sebelumnya, bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal baik, mereka hidupnya akan enak, hidupnya tidak bakalan susah. Dan seakan-akan di dalam hikmah ini Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari juga mau menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau kita menelaahi, membaca, merenungi daripada apa yang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang berada di dalam Al-Qur'anil Azim, maka banyak sekali kita perdapati janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang muslimin yang Allah Ta'ala wajibkan atas dirinya sendiri tanpa ada paksaan. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang muslimin. Bahkan janji-janji itu Allah Ta'ala ingin berikan kepada muslimin, mukminin tanpa dengan permintaan, tanpa dengan doa. Cukup dengan mereka melaksanakan apa yang diperintah dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Di antaranya kemarin adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa saja di antara orang yang beriman beramal soleh, mau laki-laki mau perempuan, niscaya kehidupan mereka akan Allah Ta'ala berikan dengan kehidupan yang indah, kehidupan yang mapan. Di antaranya lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka gara-gara itu Ustaz Yaqub, banyak daripada manusia, banyak daripada mukminin ketika membaca daripada ayat-ayat seumpama ini, mereka meneliti, merenungi, dan mereka perdapati banyak di luar sana orang-orang muslimin yang taat, hidup mereka tidak baik-baik saja. Maka Ibn Atha'illah As-Sakandari dalam hikmah ketujuh ini mau mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada orang-orang yang ragu terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan beliau, "La yushakkikannaka fil wa'di adamu wugu'il maw'ud." Jangan sampai membuatmu ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala hanya karena apa yang dijanjikan belum juga terjadi. Wa in ta'ayyana zamanuh, meskipun waktu terjadinya telah ditentukan. Li alla yakuna dzalika gadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Karena hal itu bisa mencidrai kejernihan basirahmu, mata hatimu, dan memadamkan cahaya rahasia di dalam hatimu. Seakan-akan kata Al-Imam Ibn Atha'illah Sakandari, teruslah beramal, teruslah kita berbuat baik, teruslah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun janji misalnya belum kita rasakan sekarang, jangan sampai itu membuat kita ragu terhadap janji tersebut. Meskipun waktunya misalnya sudah dijanjikan. Karena ketika kita ragu terhadap itu mencederai daripada mata hati kita dan lubuk hati kita yang terdalam. Namun masalahnya Ustaz Yaqub, banyak daripada orang di luar sana yang mengatakan, bagaimana saya tidak ragu terhadap janji yang telah dijanjikan oleh Allah SWT, sedangkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri itu semua bertolak belakang dengan kejadian yang saya hadapi. Jelas Ustaz Yaqub ya? Maka jawabannya yaitu adalah, yang dimasuki keraguan itu yaitu adalah orang-orang yang selalu melihat bahwasanya cuma Allah Subhanahu wa taala yang harus menepati daripada janji-janji yang telah dijanjikan olehnya. Namun dia tidak melihat apa hak kewajiban mereka
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan gini Ustaz Yakub. Mereka itu memasang kacamata pembesar terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika giliran kewajiban yang mereka harusnya kerjakan, mereka tidak menolehnya sama sekali atau cuma menoleh sepintas. Tapi giliran sudah janji-janji Allah Ta'ala, diteliti, dilihat, ini janji Allah Ta'ala, kenapa gak terjadi? Naam. Sedangkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menguji seorang hamba kecuali telah diberikan lautan nikmat terhadap orang tersebut dari semenjak dia lahir sampai diberikan daripada cobaan tersebut. Maka orang-orang seperti ini mereka cuma melihat daripada janji Allah Subhanahu wa taala tanpa menoleh daripada kewajiban yang harusnya dia laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ustadz Yakub, kalau kita mau lihat secara nyatanya Ustadz Yakub, orang-orang yang suka menagih janji ini Ustadz Yakub adalah kebanyakannya orang-orang yang tidak berjalan di dalam jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya mereka tidak mengetahui daripada asas agama ini kebanyakannya. Nah, memang seperti itu Ustadz Yakub. Setiap kali orang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bergelimang dengan dunianya, maka sangat sedikit orang tersebut merasa kekurangan terhadap apa yang telah mereka lakukan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, semakin dekat, maka dia semakin merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu nggak ada apa-apanya. Yang dia lakukan itu tidak bernilai sama sekali. Yang dia lakukannya itu kalau ditimbang dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, seakan-akan tidak ada. Itu seakan-akan hancur lebur. Naam, hakadha. Oleh karena itulah disebutkan hasanatul abrar sayyiatul mugarrabin, ya. Perbuatan baik orang-orang yang abror, orang-orang awam manusia, orang-orang baik itu sayyiatul mugarrabin, merupakan keburukan bagi orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Ustaz Yakub. Pemuda-pemuda hijrah biasanya Ustaz Yakub, yang baru-baru kenal dengan Islam, yang baru-baru kenal agama, yang baru-baru kenal kajian. Mereka ketika melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, punya rezeki lebih misalnya sampai nisab mengeluarkan zakat, mereka mampu berhaji. Intinya pemuda-pemuda tersesat yang dapat hidayah ini, yang baru-baru hijrah ini Ustaz Yakub. Biasanya apa? Ketika mereka melakukan kewajiban, meninggalkan daripada apa yang mereka lakukan dulu, mereka meninggalkan daripada sesuatu yang muharramat, itu rasanya seakan-akan mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah siddiqin, sudah sampai di martabat siddiqin. Mereka sudah sampai di titik terbaik. Sampai-sampai melihat orang pun kadang dengan sebelah mata Ustaz Yakub. Kenapa sih orang ini kayak gini? Kenapa sih orang ini kayak gini? Oh, kayaknya ada yang salah deh. Yang benar itu kayak gini. Ya Allah, sudah sampai waktu sholat, kok mereka malah main-main di luar sana? Ya Allah, ini waktu kosong kok dibuat sia-sia. Mending dibikin tasbih. Komentar terus. Melihat orang dengan pandangan yang sinis, melihat orang dengan pandangan yang kurang terus, merasa dia yang di puncak kemakrifatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal baru aja dia hijrah. Baru saja dia mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan
setiap apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan harus terkabul. Apapun yang dia lakukan seakan-akan harus diberikan jawabannya secara cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlambat sedikit langsung, salah apa yang saya lakukan? Apa kesalahan yang hamba lakukan sehingga hamba diberikan siksa seperti ini? Sehingga hamba diberikan ujian yang berat seperti ini. Seakan-akan dunia tidak berpihak kepadanya. Ya Allah ya Karim. Hakata Ustaz Yaqub. Namun sebaliknya Ustaz Yaqub, betapa banyak daripada orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau seandainya mereka pernah berbuat maksiat pun mereka cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu merasa kekurangan di dalam dirinya. Mereka merasa bahwasanya apa yang mereka lakukan ini ada terus kurangnya, ada terus cacatnya. Begitulah orang-orang semakin dekat dengan Allah SWT, semakin kenal bagaimana kekurangan dirinya ketika menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Makanya disebutkan di antara daripada sifat-sifat solihin, salafun salih, mereka orang yang terdahulu, orang-orang yang soleh terdahulu itu Yaqub apa? Mereka hum ahlut tashmir ma'a musyahadatit taqsir. Mereka adalah orang yang luar biasa giatnya di dalam perbuatan taat. Namun mereka selalu merasa ada kekurangan terhadap apa yang mereka lakukan. Ada terus rasanya kurangnya. Ketika mereka sholat, Allahu Akbar, padahal sudah sholat 5 waktu Ustaz Yaqub, membaca Al-Fatihah dengan baik, dengan surah yang baik, mereka dengan rapi, tanpa ada gerakan dan lain sebagainya, sudah rapi. Namun mereka memandang, oh kenapa saya tadi tidak khusyuk di dalam sholat? Ketika mereka khusyuk dalam sholat, kenapa tidak di seluruh sholat saya khusyuk? Kenapa tadi terlintas daripada ini, terlintas daripada itu, dan lain sebagainya. Mereka selalu merasa ada kekurangan. Masih ada terus yang kurang. Wahakadha. Begitulah hasanatul abrar, sayyiatul mugarrabin. Perbuatan baik orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang bukan mugarrabin, orang-orang yang dekat betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap sayyiat bagi orang-orang mugarrabin. Sebagai contoh aja Ustaz Yaqub, kalau orang ini dulu pemaksiat Ustaz Yaqub, pemaksiat, nggak ninggalin sholat Ustaz Yaqub, kerjaan ninggalin sholat, tiba-tiba Ustaz Yaqub orang ini sholat 5 waktu, sholat 5 waktu di akhir waktu, terus dia mengerjakan dengan cepat-cepat. Apa orang bilang? Oh Masya Allah, dia sekarang sudah sholat, walaupun di akhir waktu, walaupun dia sholat banyak daripada misalnya perbuatan-perbuatan yang dia lakukan tergesa-gesa. Nah, karena apa? Ini adalah abror. Nah, namun kalau mugarrabin, ada ustadz, kiai besar, Masya Allah, sholat 5 waktu dia. Seperti apa yang dia lakukan itu langsung dikomentarin orang. Hah? Ustadz, sholat di akhir waktu, tanpa ada daripada kekhusyuan, tergesak-gesak. Hah? Enggak sholat jamaah. Langsung jadi cemoohan. Karena begitu emang. Hasanatul abrar ya, begitulah sudut pandang orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz Yaqub, orang-orang mugarrabin, mereka menjalani daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, menjauhi daripada maksiat, mereka tambah lagi dengan perbuatan yang baik, namun mereka tetap merasa ada kekurangan di sana, sehingga mereka sibuk dengan penghambaan mereka, lupa dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak lihat lagi sudah, mau dikasih mau nggak peduli, yang penting saya melakukan tugas saya sebagai hamba dengan sebaik-baiknya. Beda kalau satunya Ustaz ya. Mereka ketika berbuat sesuatu harus ada timbal balik Ustaz Yaqub. Saya sudah sholat, ayo gimana ekonomi saya? Oh saya sudah tahun ini bagus, gimana ini saya?
Oh, saya sudah rajin ibadat, rajin ini. Gimana ini perjodohan saya kok terlambat ini? Enggak, ini bukan menyinggung siapa-siapa ini. Maksudnya banyak seperti itu. Oh, saya padahal sudah rajin seperti ini, rajin seperti itu. Kenapa? Kok saya punya tetangga banyak yang tidak baik dengan saya? Kok banyak yang menyakiti saya? Dosa apa yang saya lakukan? Padahal saya selalu berbuat baik, saya suka sedekah. Kenapa kok rezeki? Banyak daripada tuntutan. Mereka lupa tentang apa yang harusnya mereka lakukan daripada tugas. Seakan-akan Ustaz Yakub, perbuatan baik itu adalah mata uang pertukaran daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka bermuamalah dengan Allah taala sistem jual beli, Ustaz Yakub. Nih, saya sudah berbuat baik. Ayo, mana imbalannya? Ini sudah saya bayar perbuatan baiknya. Ini perbuatan baik adalah bayaran daripada janjimu. Mana janjimu? Seakan-akan seperti itu. Wah, kata laisa hakadha muamalatul abad ma'a rabbih. Bukan seperti ini cara bermuamalat dan bagaimana seorang hamba menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba-hamba yang shadiq, mereka lupa terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu. Karena mereka sibuk melakukan tugas yang mereka lakukan. Wah, kata sebaliknya, orang-orang yang baru hijrah, misalnya orang-orang yang suka berbuat maksiat, mereka beramal sedikit, itu seakan-akan besar amalnya, dibungkus besar. Ayo, mana? Kata Ustaz Yakub. Naam. Makanya kita jangan bingung. Banyak orang di luar sana misalnya, kalau kita lihat amal solehnya bagaimana ini dan sebagainya, tapi tuntutannya luar biasa, nuntutnya luar biasa. Sebaliknya, banyak daripada orang-orang yang mereka itu luar biasa soleh, abid dan lain sebagainya, namun mereka seakan-akan tidak menuntut apa-apa kepada Allah SWT. Karena itulah secara hakikat. Maka kita memahami daripada apa yang disebutkan di dalam doa ataupun di dalam apa namanya itu doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat saya, ibadah saya, inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, dan kematian saya, dari awal saya diciptakan sampai saya diwafatkan, sampai dibangkitkan kembali, dan di antara keduanya semuanya itu adalah milik Allah. Maka sebagai orang yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, apakah berhak untuk meminta apa-apa? Tidak berhak apa-apa kita. Namun Allah Ta'ala adalah zat yang maha pemurah. Allah Ta'ala adalah zat yang maha mulia. Allah Ta'ala adalah zat yang maha penyayang. Padahal kita ini adalah miliknya semua. Bagaimanapun mau dihancurkan maupun bagaimana, bisa saja. Karena ini adalah milik Allah SWT semua. Namun Allah Ta'ala maha pemurah. Masih Allah Ta'ala berikan kepada kita daripada nikmat yang luar biasa. Bahkan Allah Ta'ala melazimkan dan mewajibkan terhadap dirinya sendiri untuk memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Wah, kata. Dan lagi Ustaz Yakub, perlu diingat bahwasanya kata para ulama, gad yustajabud du'a bi'ainil mana' la bi'ainil ata. Terkadang diijabahnya doa itu dengan suatu pencegahan, bukan dengan suatu pemberian, Ustaz Yakub. Terkadang Allah Ta'ala memberikan pemberian, memberikan daripada hadiah yang besar itu dengan yang kelihatannya secara kasat mata adalah suatu pencegahan, suatu musibah, suatu bala, suatu ujian. Padahal ternyata di belakangnya itu, di balik itu semua adalah pemberian yang besar oleh Allah Ta'ala. Karena kita kadang merasa bahwasanya yang namanya pemberian ya sesuai apa yang diberikan. Nah, padahal terkadang di balik musibah yang mereka timpa itu ada nikmat ataupun pemberian yang tidak dia ketahui yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh para ulama, man arafallah itma'anna wa in ta'akhkhara al-'ata. Siapa yang sudah kenal dengan Allah Ta'ala, maka dia akan merasakan ketenangan
sekalipun pemberian itu terlambat dan tertunda. Makanya oleh karena itulah disifatkan sifat para aulia, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para aulia Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka apa? La khaufun alaihim. Mereka tidak pernah merasa takut atas masa depan mereka. Bagaimana masa depan saya? Nanti kalau saya hidup di sini bagaimana? Kalau saya tidak punya pekerjaan ini bagaimana? Nanti kalau saya tidak sekolah ini bagaimana? Kalau saya tidak mengerjakan ini bagaimana? Kalau saya ini nggak ada. La khaufun alaihim. Mereka tidak takut atas masa depan yang bakalan mereka hadapi. Walahum yahzanun. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak pernah sedih atas apa saja musibah yang pernah ditimpa mereka. Daripada masa lalu mereka nggak sedih lagi sudah. Karena tahu itu semua dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, walaupun kelihatannya adalah suatu pencegahan, suatu yang tidak baik dengan kasat mata, namun itu adalah suatu pemberian yang dibungkus oleh Allah taala yang belum kita ketahui. Kalau seandainya kita tahu, saya kita akan menahmadullah. Kita akan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jelas Ustaz Yaqub ya. Inilah maksud daripada hikmah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud. Jangan sampai membuatmu ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala hanya karena apa yang dijanjikan belum juga terjadi. Wa in ta'ayyana zamanuh, sekalipun waktu terjadinya telah ditentukan. Li alla yakuna dzalika gadahan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Supaya hal itu tidak mencederai daripada kejernihan basirah kita, mata hati kita, dan tidak memadamkan daripada sarirah atau lubuk hati kita yang terdalam. Wah, kata Ustaz Yaqub. Insyaallah di pertemuan akan datang akan kita bahas lagi daripada hikmah yang ke-8. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.